Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada episode kali ini, kita akan mengisahkan bagaimana hikmah dari kejujuran, dan kisah ini dikutip dari kitab Syiar Alam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi. Kisah ini akan menceritakan tentang seorang pemuda soleh dan yang di akhir kisahnya mendapatkan rezeki yang tak terduga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baiklah, kita mulai saja kisahnya. Kisah ini berlatar belakang pada zaman akhir era tabi'in. Pada masa akhir era tabi'in, hidup seorang pemuda sederhana yang sangat soleh. Suatu hari, pemuda yang dikisahkan bernama Sabit bin Ibrahim sedang berjalan di pinggir kota Kufah di Irak. Di sana terdapat sungai yang airnya jernih dan menyejukkan. Dalam perjalanan itu, Sabit merasa lapar dan kehausan. Apalagi kondisi cuaca di hari itu sedang panas-panasnya. Tiba-tiba, Sabit melihat ada sebuah apel yang masih segar hanyut di sungai itu. Kemudian, Sabit memungut apel tersebut. Rezeki yang tiba-tiba, sebuah apel tanpa diduga datang di saat yang tepat. Tanpa pikir panjang, ia pun memakannya, mengisi perutnya yang lapar dan haus. Tetapi, baru segigit menikmati apel merah yang lezat itu, Sabit tersentak. Milik siapa apel ini? Bisiknya dalam hati. Walaupun ia menemukan apel itu di sungai yang terhanyut dan bukan pekarangan perkebunan apel, Sabit tetap merasa bersalah. Karena buah itu bukan miliknya. Bagaimanapun juga, buah apel itu dihasilkan dari pohon yang ditanam oleh seseorang. Sabit sangat menyesal. Berkata dia dari dalam hati, "Bagaimana bisa aku memakan sesuatu yang bukan milikku? Aku harus bertemu dengan pemilik apel ini dan meminta dia mengikhlaskan apelnya yang telah kumakan." Sabit berusaha bertemu dengan pemilik buah dan meminta keikhlasan atas apel yang sudah digigitnya itu. Dia berjalan langkah demi langkah, menyusuri sungai, mencari hulu aliran sungai, berharap dapat menemukan pohon apel tersebut. Hingga akhirnya, ia melihat perkebunan apel yang berada di pinggiran sungai. Pepohonan apel itu tumbuh dengan subur. Rantingnya menjalar sampai di atas sungai. Wajar saja jika buahnya jatuh ke sungai dan hanyut terbawa arus air, bisiknya dalam hati. Sabit segera mencari pemilik kebun. Ditengoknya ke depan, ke belakang, ke kanan, dan ke kiri. Dia belum menemukan orang yang muncul. Kemudian, ia bertemu dengan seorang lelaki. Sambil menunjuk ke apel yang ada di tangannya, maka dia berkata, "Wahai hamba Allah, apakah apel ini berjenis sama dengan apel di kebun ini? Aku sudah makan setengah dari buah apel ini. Aku berharap Anda mengikhlaskannya." Lalu, laki-laki itu menjawab, "Ya, apel tersebut milik perkebunan di sini, tetapi saya tidak dapat memaafkanmu karena saya bukan pemiliknya. Saya hanya seorang yang ditugaskan menjaga dan mengurus kebunnya. Pemilik kebunlah yang berhak memaafkanmu." Dengan nada menyesal, Sabit bertanya lagi, "Di mana rumah pemiliknya? Aku akan menemuinya dan meminta ia agar mengikhlaskan apel yang telah kumakan ini." Pengurus kebun itu memberitahu, "Apabila engkau ingin ke sana, maka engkau harus menempuh perjalanan sehari semalam." Sabit bin Ibrahim bertekad pergi menemui si pemilik kebun itu. Sabit berkata kepada penjaga kebun itu, "Tidak mengapa, aku akan tetap pergi menemuinya, meskipun rumahnya jauh, karena aku telah memakan apel yang tidak halal tanpa izin pemiliknya." Sahabat Asyidik Channel yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan kita melalui sabdanya, "Siapa yang dalam tubuhnya tumbuh dari yang haram, maka ia lebih layak menjadi umpama api neraka." Walau harus menempuh perjalanan sehari semalam, Sabit tak putus asa untuk mencari keikhlasan pemilik apel.
Kemudian dia pergi menuju ke lokasi yang telah ditunjukkan oleh penjaga kebun. Berjalanlah dia langkah demi langkah. Akhirnya sampailah dia di rumah pemilik apel tersebut. Dengan perasaan gelisah, Sabit berkata dalam benaknya, mudah-mudahan si pemilik apel mau mengikhlaskannya. Sabit merasa takut sang pemilik apel tak mengikhlaskan apel yang telah dimakannya. Kemudian dia mengetuk pintu. Sabit mengucapkan salam, Assalamualaikum. Seorang pria tua membuka pintu dan membalas, Waalaikumsalam. Sabit berkata, wahai tuan, apakah engkau pemilik kebun dari apel ini? Dijawab sama pria tua itu, ya, saya pemiliknya, ada apa? Kemudian Sabit berkata, wahai tuan yang pemurah, saya sudah terlanjur memakan setengah dari buah apel milik tuan. Apel ini terjatuh di sungai yang berada di samping kebun tuan. Karena itu, maukah tuan mengikhlaskan apa yang sudah kumakan dan ini sisanya? Ujar Sabit sambil memegang sisa dari apel yang digigitnya. Pemilik kebun apel itu terdiam agak lama mendengar ucapan Sabit. Lalu sang tuan rumah berkata, tidak, saya tidak mau mengikhlaskannya, nak. Sabit bertanya-tanya, mengapa pemilik apel mempersalahkan satu butir apel, padahal ia sudah jauh-jauh menemuinya dan meminta maaf dengan ikhlas. Sabit menanyakan apa yang harus ia lakukan agar perbuatannya dimaafkan. Sabit bertanya, wahai tuan, bagaimana caranya agar engkau dapat memaafkan aku? Pria tua ini menjawab, aku akan memaafkanmu apabila kamu melaksanakan satu syarat dariku. Persyaratan apakah itu? Tanya Sabit berharap dengan cemas. Kata pemilik kebun, kau harus menikahi putriku. Sabit sangat kaget. Dia tidak memahami apa maksud dan tujuan lelaki itu. Maka Sabit berkata, apa maksudnya wahai tuan? Aku tidak mengerti maksudmu. Cuma gara-gara buah apel yang keluar dari kebunmu, aku harus menikahi putrimu. Tetapi pemilik kebun itu tidak mempedulikan pertanyaan Sabit. Ia malah menambahkan informasi tentang putrinya. Ia berkata, putriku itu buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Tak mampu berjalan, apalagi berdiri. Kalau kau menerimanya, maka saya akan memaafkanmu, nak. Sahabat Asyidik Channel yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaikan petir di siang bolong. Sabit sangat kaget, syarat yang tidak masuk di akal, karena hukuman yang harus ditanggung Sabit sangat berat untuk dijalankan. Hanya karena sebuah apel, dia harus menikahi wanita yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Coba dibayangkan, bagaimana kalau kita di posisi Sabit? Cuma gara-gara sebuah apel, kita dipaksa menikah dengan wanita buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Kita pasti tidak mau menikahi wanita itu, ataupun kita lari dari rumahnya. Namun, ada hal yang lebih mengejutkan. Tanpa disangka-sangka, karena Sabit adalah laki-laki soleh dan bertanggung jawab, ia menerima syarat tersebut. Sabit kemudian menjawab dengan mantap, aku menerima perkawinannya. Aku siap menerima akibat yang telah ditimbulkan. Untuk itu, aku dengan ikhlas menikahi putrimu, apapun kondisi putrimu saat ini. Karena aku amat berharap Allah selalu meridhoiku, dan mudah-mudahan aku dapat meningkatkan kebaikan-kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata pemilik kebun, baiklah kalau begitu, datanglah ba'da Isya untuk berjumpa dengan calon istrimu. Saat malam hari, usai sholat Isya, datanglah Sabit dengan maksud untuk menikahi anak dari pemilik kebun. Maka pernikahan pun dilaksanakan. Pemilik kebun itu menghadirkan 2 saksi yang akan menyaksikan akad nikah mereka. Sesudah perkawinan selesai, Sabit dipersilahkan masuk untuk menemui istrinya. Sabit pun masuk ke kamar pengantin untuk menemui istrinya yang cacat. Dia masuk dengan langkah yang berat. Hatinya dipenuhi pergolakan luar biasa. Namun, pemuda gagah itu tetap bertekad memenuhi janjinya kepada sang pemilik apel. Sabit mengucapkan salam walaupun istrinya itu tuli dan bisu.
Karena bukankah malaikat Allah yang berkeliaran dalam rumahnya tentu tidak tuli dan bisu? Maka ia pun mengucapkan salam, Assalamualaikum. Betapa terkejutnya Sabit ketika mendengar jawaban salam dari wanita yang suaranya lembut dan merdu, Waalaikumsalam. Tak hanya itu, wanita itu mampu berdiri dan menghampiri Sabit. Dia mengulurkan tangan untuk menyambut tangannya. Sekali lagi Sabit terkejut karena wanita yang kini menjadi istrinya itu menyambut uluran tangannya. Begitu cantik paras si wanita, tubuhnya sangat sempurna tanpa cacat sedikit pun. Sabit kebingungan. Ia berpikir salah masuk kamar dan salah menemui orang. Seharusnya paras istrinya buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Kenapa ini bisa mendengar, berbicara, berdiri, dan berjalan? Ia masih tak percaya. Sabit pun mempertanyakan siapa gadis yang memiliki paras bak bidadari tersebut. Ternyata Sabit tidak salah. Benar, dia adalah putri pemilik kebun apel yang dinikahkan kepadanya. Kemudian gadis itu bertanya kepada Sabit untuk memberikan penjelasan yang seolah-olah tak percaya. Apa yang dikatakan ayah tentang aku? Kata Sabit, ayahmu berkata kau adalah seorang gadis buta. Demi Allah, ayahku berkata jujur. Aku buta karena aku tidak pernah melihat sesuatu yang diharamkan Allah, jawab si gadis. Sabit menjadi kagum. Ayahmu juga berkata bahwa kau bisu, ujar Sabit masih dalam nada heran. Ya, benar. Aku hanya menggunakan lidahku hanya untuk menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, jawab si gadis. Tapi ayahmu mengatakan kamu tuli, ujar Sabit. Ayahku benar. Demi Allah, karena aku tidak pernah mau mendengar berita dan cerita orang yang tidak membuat ridha Allah, jawab si gadis cantik itu. Pertanyaan terakhir Sabit. Tapi ayahmu juga bilang bahwa kau lumpuh. Ya, ayah benar dan tidak berdusta. Aku tidak pernah melangkahkan kakiku ke tempat yang Allah murkai, ujar si gadis. Sabit begitu terpesona melihat istrinya. Ia amat bahagia mendapatkan istri yang ternyata amat soleh dan wanita yang menjaga dirinya. Kemudian Sabit memandangi istrinya yang cantik jelita itu. Ia pun mengucap syukur. Dengan bangga dia berkata tentang istrinya, ketika kulihat wajahnya, subhanallah, dia bagaikan bulan purnama di malam yang gelap. Sahabat Asyidik Channel yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa pemilik kebun memilih Sabit untuk menikahi anaknya? Karena dia kagum dengan sifat kehati-hatian Sabit dalam memakan sesuatu hingga jelas kehalalannya. Melihat kegigihan dan kesalehan Sabit, makanya ia pun berkeinginan menjadikan mantu menikahkan dengan putrinya yang salehah. Dari pernikahan tersebut, lahirlah seorang ulama soleh, mujadid yang sangat terkenal, yaitu Nu'man bin Sabit atau yang lebih dikenal dengan nama Al-Imam Abu Hanifah. Bersama istrinya yang solihah, Sabit mendidik putranya menjadi salah satu imam besar dari 4 mazhab. Sahabat Asyidik Channel yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menanamkan kesadaran untuk selalu berperilaku jujur, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lain, maupun diri sendiri. Jika kita sudah membiasakan berperilaku jujur, kita akan mendapatkan hikmah yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Demikian kisah pemuda soleh dan sebuah apel. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.